Ada lagi sebuah kasus gila. Lagi-lagi sebuah kasus yang tidak ada mens reanya. Lagi-lagi juga terkait dengan kejaksaan. Kita akan ngomongin tentang Niko Wijaya. Dia adalah mantan direktur BRI Venture, sebuah venture capital plat merah milik pemerintah Republik Indonesia. Niko Wijaya kemarin dituntut 11 tahun penjara dan harus membayar denda 1 miliar karena dianggap merugikan negara sebesar 5 juta US dollar. Kasus ini dekat sekali dengan hati gua dan ini adalah kasus yang menurut gua gila karena dampaknya bukan cuman kepada kepercayaan internasional dan iklim investasi di Indonesia, tapi juga terkait semangat kewirausahaan yang ada di Indonesia. Sesuatu yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat terancam karena kasus ini. Selamat datang di Sila. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. First, believe in God. Kalau emang lu bener mendapatkan duduk dialog sama Indonesia dan kewirausahaan itu punya hubungan yang cukup menarik. Sebenarnya belakangan ini semangat kewirausahaan Indonesia lagi bangkit-bangkitnya, lagi asik-asiknya dan lagi keren-kerennya. Dengan berbagai macam unicorn yang lahir dari negara ini, semangat entrepreneurial bangkit. Sesuatu yang menurut gua sangat gua nanti-nanti. Karena untuk waktu yang cukup lama Indonesia tuh kayak nggak punya semangat kewirausahaan. Dagang oke, tapi wirausaha kan memberi nilai tambah daripada sekedar komoditas gitu ya. Nah, ini tuh yang membuat kenapa negara terbesar keempat di dunia ini itu tuh perilaku dan perangainya tuh nggak kayak negara-negara besar lainnya di negara-negara lain. Ambil contoh Cina, India, Amerika, Indonesia. Ini kan adalah negara-negara besar ya. Kalau lu ke manapun seluruh dunia, itu pasti ada wilayah-wilayah di tiap kota Chinatown atau Little India. Mau itu di Eropa, mau itu di Amerika, pasti ada. Ada Chinatown, ada Little India. Tapi Indonesia yang bangsanya besar ini, rakyatnya banyak ini dan tersebar seluruh dunia, lu jarang banget ngelihat, bahkan hampir gak ada. Gak ada Indotown, gak ada Little Indo gitu. Padahal warga negara Indonesia atau orang keturunan Indonesia yang berkumpul dan tinggal di sebuah tempat, itu banyak banget. Kenapa enggak? Karena sebenarnya yang membuat sebuah wilayah itu disebut Little India atau Chinatown itu bukan karena banyak domisili orang Cina di situ dan bukan karena banyak domisili orang India di situ, tapi banyak wirausaha India dan wirausaha Cina. Orang-orang Amerika nih ke sebuah wilayah, wah toko-tokonya Cina semua, Chinatown. Orang Amerika nih lagi jalan nih misalkan di New York sebuah wilayah, wah toko-tokonya toko-toko India semua, Little India. Orang Amerika lagi jalan, oh ini kok semuanya kan sebuah patisserie Prancis, Little Paris istilahnya kalau di New York. Dan ada Little Italy, ada K-Town, ada banyak banget. Kenapa? Karena wirausahanya pada bangkit. Nah orang-orang Indonesia ini banyak yang ada tinggal di Amerika, ada tinggal di Belanda, ada tinggal jangan Belanda, di Belanda masih banyak wirausaha Indonesianya. Di negara Eropa lain, tapi tinggal bekerja nggak berwirausaha. Kalaupun berwirausaha, tidak cukup banyak wirausahanya untuk membuat wilayah segitu tuh toko-tokonya tuh bahasa Indonesia semua gitu loh. Kayak di sini aja di New York, di Elmhurst tuh ada beberapa, ada Indo Java, ada Wang Kitchen, ada Sumatera. Tapi tuh nggak cukup banyak untuk membuat orang New York tuh, kok ini Indonesia semua gitu, nggak cukup banyak gitu. Nah, pada masanya memang kewirausahaan kita tuh tidak kayak mendarah daging gitu. Tapi sekarang geliatnya lagi bangkit-bangkitnya. Sayangnya, semangat entrepreneurial ini terancam menurut gue dengan kasus yang menimpa Niko Wijaya. Jadi Niko Wijaya itu kerja di BRI Venture. Ini adalah venture capital miliknya pemerintah. Venture capital itu tugasnya tuh menginvestasi ke sejumlah perusahaan-perusahaan, biasanya perusahaan-perusahaan rintisan. Kenapa perusahaan-perusahaan butuh diinvest? Ada banyak alasannya. Misalnya untuk membangun platform. Jadi wirausahanya ini atau entrepreneurnya ini punya sebuah ide. Ide ini mengharuskan dia untuk membangun sebuah platform, sebuah website, sebuah aplikasi. Dan membangun aplikasi butuh duit. Sementara
mereka belum menerima duit kan, karena barang aplikasinya aja belum ada gitu. Dia baru punya ide. Jadi butuh investasi supaya ada tim yang bisa kerja untuk bikin platform tersebut. Baru platform itu tersebut dilempar ke pasar, masih dalam bentuk MVP, kemudian di reiterate, dibikin lagi terus aja. Ini adalah proses bisa aja pre-revenue atau belum menghasilkan revenue. Kalaupun menghasilkan revenue mungkin masih belum profitable gitu, sehingga masih butuh investasi. Ada juga mungkin untuk ekspansi dengan cepat. Jadi misalnya Gojek deh. Gojek itu dapat investasi dari luar untuk ngebangun sejumlah fitur di dalam aplikasi Gojek. Bukan cuma GoRide, ada GoShop, ada GoMart, ada GoClean pada masanya, ada GoPay. Nah ini semua nggak bisa dibangun dengan revenue yang dihasilkan oleh perusahaan yang butuh investment dari luar. Tapi dengan hadirnya fitur-fitur ini, aplikasi Gojek ini jadi tambah kuat dan tambah kepake gitu. Nah ekspansi cepat ini bisa terjadi karena investasi yang diberikan sama venture capital atau investor. Bisa juga untuk pengembangan IP gitu. Misalnya Netflix sering banget, kalau nggak salah Netflix itu bukan cuma dapat investment, tapi dia buka obligasi gitu. Supaya dananya tuh dipakai untuk bikin konten, bikin IP, nemuin, kan IP-nya kan mesti diproduksi dulu kan. Diproduksi, dilempar ke tayangannya mereka, oh ternyata gerak nih, oh kita bikin lagi lebih banyak lagi gitu. Atau gue denger Ruang Guru juga kayak gitu, dapat investment dari luar untuk bikin konten-konten pendidikan gitu. Dengan konten pendidikan itu diharapkannya banyak yang menggunakan aplikasinya, revenue-nya masuk dan seterusnya. Bahkan Comika pun melakukan fundraising dan Comika juga melakukan fundraising di pengembangan IP gitu. Misalnya lagi ada investment yang dilakukan untuk runway atau untuk restrukturisasi hutang gitu. Misalnya kalau gue nggak salah ya, pada masa pandemi Traveloka itu dapat investment supaya runway mereka panjang. Karena kan di masa pandemi Traveloka tuh ya siapa yang mau jalan-jalan, orang lagi pada lockdown gitu kan. Padahal perusahaannya jalan terus dong, ada karyawan yang jalan terus, ada teknologi yang jalan terus. Sementara revenue yang nggak masuk karena lagi pada lockdown. Mereka mendapatkan investment supaya runway-nya panjang gitu misalnya. Terus restrukturisasi hutang ya, kalau gue nggak salah Garuda Indonesia tuh kayak gitu tuh. Garuda Indonesia dapat suntikan dana segar untuk restrukturisasi hutang mereka. Intinya setiap perusahaan tuh banyak alasan untuk mendapatkan investment. Bisa jadi mereka punya plan yang bagus tapi butuh orang. Jadi investmentnya untuk hire orang-orang yang bisa ngejalanin plannya. Ada banyak alasannya. Tapi perusahaan-perusahaan rintisan di Indonesia senantiasa butuh investment. Baik itu dari angel investor individual atau investor yang dananya lebih besar daripada angel, atau mungkin dari venture capital yang merupakan sebuah firma yang besar ngasih dana gitu. Nah, si Niko Wijaya kerjanya tuh divisi, kerjanya tuh invest. Nah, prinsip investment itu adalah mereka ngelihat sebuah perusahaannya dipantau, terus kemudian diinvest dengan harapan investment itu bisa membuat perusahaannya gede, terus perusahaannya misalnya go public, IPO, atau misalnya merger and acquisition ya, dibeli sama perusahaan lain, atau misalnya mendapatkan investment lagi di round yang berikutnya, lalu exit gitu. Jadi waktu gue masukin duit 5 juta US dollar, ketika gue exit nilai 5 juta US dollarnya misalkan dari 10 juta US dollar gitu, sehingga investment gue 2 kali lipat gitu. Seringkali ketika mereka invest, perusahaan yang diinvestasikan nggak gerak. Alasannya juga banyak. Bisa karena ternyata foundernya main-main kemana-mana, kayak yang gue pernah cerita ini juga di video gue sebelumnya, kayak si Mark Cuban waktu di Shark Tank itu pernah ketemu sama seorang entrepreneur, idenya bagus, terus dia invest, sama si investor itu terus dia party mulu, apalah segala macam, akhirnya bisnisnya ngedrop. Padahal tuh level Mark Cuban loh. Terus ada juga mereka si perusahaannya nggak berhasil adaptasi gitu. Misalnya si entrepreneurnya tuh kekeh banget sama idenya harus kayak gini, dia nggak mau ngeliat pasar, nggak bisa adapt, kemudian mati di tengah jalan. Atau ada banyak faktor sebuah perusahaan bisa diinvest kemudian tutup atau merugi, ada banyak banget. Bahkan ini sesuatu yang lazim. Ada investor yang cukup terkenal di Silicon Valley namanya Bill Gurley.
Dia punya buku bagus judulnya Running Down a Dream. Dia bilang, kalau gue invest ke sebuah perusahaan 5 juta US dollar, terus perusahaannya tutup, gue kehilangan 5 juta US dollar. Tapi kalau gue kehilangan kesempatan untuk invest di sebuah perusahaan, kayak misalkan Uber atau apa gitu, dan perusahaannya tumbuh, gue kehilangan potensi 5 juta US dollar kali 3. Gitu, kebayang nggak? Jadi kalau gue invest, mungkin gue hilang 5 juta US dollar, tapi cuma satu kali 5 juta US dollar. Tapi kalau gue invest dan dia jadi, gue bisa numbuh duitnya 3 kali lipat dari nilai investment gue. Termasuk kalau gue jadinya nggak invest di perusahaan tersebut dan perusahaan itu tumbuh, gue kehilangan kesempatan untuk mendapatkan 5 kali 3 itu tadi. Dalam pernyataan Bill Gurley, kebayang bahwa dunia investment itu kadang investmentnya jadi, kadang investmentnya enggak. Bahkan semua investor dan semua VC itu pasti tahu bahwa kalau gue invest ke 10 perusahaan, mungkin 7 nggak jadi duit. Tapi 3 yang berhasil jadi duitnya gede banget. Sehingga nutupin rugi yang keluar dari si 7 yang tadi. Tidak ada satupun investor di dunia yang investasinya 100% berhasil. Nggak ada satupun VC di dunia yang investasinya 100% berhasil. Termasuk VC milik pemerintah. Kayak misalkan Danantara, Kelak, atau Temasek Singapura. Nggak ada. Emang kayak begitu keadaannya. Jadi misterius di kasus Nika Wijaya, karena Nika Wijaya melakukan keputusan untuk invest di sebuah perusahaan 5 juta US dollar di series A kalau gue nggak salah. Perusahaannya akhirnya tutup. Karena itu Niko dianggap melakukan atau menciptakan kerugian negara sebesar 5 juta US dollar. Buat gua ini mengecewakan sekali, ini membingungkan sekali. Memang di kepala pemerintah waktu bikin BRI Venture tuh bayangannya semua investasi pasti berhasil. Masa iya sih? Masa senaif itu? Mana mungkin? Sekarang Niko Wijaya lagi melakukan pekerjaannya seperti biasa. Dianggap penjahat. Karena dituduh melakukan tindakan yang merugikan negara. Niko Wijaya mungkin salah. Mungkin gagal. Tapi dia tidak jahat. Sehingga dia nggak layak untuk mendapatkan tuntutan 11 tahun dan disuruh bayar denda 1 miliar. Nggak layak. Orang salah dan orang gagal tidak sama dengan orang jahat. Apalagi di dunia investment emang begini keadaannya. Sekarang siapapun yang lagi nonton ini atau mungkin orang dari kejaksaan, coba cek. Temasek emang selalu berhasil investmentnya? Pasti jawabannya enggak. Kenapa gue tahu? Karena Temasek juga invest di perusahaan yang sama yang jadi masalah di Niko Wijaya, yaitu Tanihub. Jadi BRI Venture invest 5 juta US dollar di Tanihub bubar. Tapi bukan cuma BRI Venture doang, Temasek Singapura juga invest di situ. Apakah pejabat-pejabat di Temasek itu kemudian sekarang dikasusin sama pemerintah Singapura? Oh ya enggak. Bahkan apa yang terjadi di Niko Wijaya tidak terjadi di negara-negara lain. Nggak ada negara-negara lain yang melakukan hal yang pemerintah Republik Indonesia sedang lakukan kepada Niko Wijaya. Nggak ada. Namanya investment, kadang berhasil, kadang enggak. Kita mau mengamati, mau mencermati, mau mempelajari sebaik apapun, kadang investmentnya jadi, kadang investmentnya enggak. Ya emang itu. Kok bisa Niko Wijaya dianggap atau diperlakukan seperti dia penjahat? Ini orang nggak ada mens reanya. Dan gua merasa ini kasus yang gila. Kenapa? Karena ini mengganggu iklim wirausaha. Sekarang gini deh, siapa yang mau berurusan dengan Danantara misalnya? Siapa coba? Siapa yang mau berurusan dengan venture di Indonesia? Siapa yang mau berurusan sama pemerintah secara umum deh kalau misalnya ini yang bakal terjadi? Ini tuh jadi lampu kuning untuk kewirausahaan Indonesia. Pemerintah kan suka ngasih dana untuk percepatan atau biasanya UMKM tuh dikasih pendanaan supaya bisa jalan. Yang kayak gini-gini tuh UMKM jadi malas, atau kewirausahaan lain atau entrepreneur Indonesia lain jadi malas karena anjir gue takut banget nih nerima duit dari pemerintah kalau misalkan kayak gini. Nggak ada yang tahu nasib sebuah bisnis ke depan seperti apa kan. Nggak semua bisnis bisa langsung jadi dan bisa langsung sukses. Dan lebih bahaya lagi adalah ketika orang
gagal langsung mendapatkan label penjahat. Orang salah langsung mendapatkan label penjahat. Ini bahaya sekali. Gimana caranya mau ada inovasi? Kalau orang nggak dikasih ruang untuk mencoba sesuatu untuk pertama kalinya dan gagal, mencoba lagi dan mungkin masih gagal dan mencoba lagi untuk kemudian berhasil. Gimana caranya orang mau bisa berinovasi? Gimana caranya mau ada kewirausahaan yang sukses di Indonesia? Kalau kita tidak dikasih ruang untuk mencoba sesuatu, salah, mengaku itu salah, memperbaiki kesalahannya, bikin versi yang lebih baik, lalu jalan dengan lebih matang. Ini bahaya sekali. Alasan kenapa gue tadi jelasin panjang lebar soal investment itu seperti apa dan kewirausahaan seperti apa di depan, karena gue bisa membayangkan banyak yang gak ngerti sama dunia ini. Gue yakin ada juga mungkin orang-orang terdekatnya Niko atau mungkin orang-orang BRI di cabang yang lain gitu atau di unit bisnis BRI yang lain yang bilang, ya lagian dia bikin rugi gitu. Lah, ya orang itu berarti nggak ngerti sama dunia investment dan dunia kewirausahaan. Makanya gue jelasin di depan, makanya penjelasan di depan tuh penting sekali. Gue sih khawatir gue khawatir sekali. Kalau kemarin-kemarin kasus-kasusnya itu membuat, nanti orang-orang dari luar negeri nggak mau datang ke Indonesia, orang-orang terbaik bangsa yang ada di luar negeri. Termasuk narasi ini lagi dijalanin kepada Niko, dan gue makin kesini tuh makin nggak setuju ya. Gue nggak setuju sama, gila lo, ini orang udah dari sekolah di luar negeri lo, masa diginiin? Ini orang udah kerja di luar negeri lo, dia balik ke Indonesia untuk mengabdi, masa diginiin gitu. Menurut gue itu narasi yang kurang baik, karena seakan-akan orang kalau keluar di luar negeri nggak bisa jadi penjahat. Bisa. Orang kalau udah kerja di luar negeri terus balik ke Indonesia nggak bisa jadi penjahat. Bisa. Kalau kita ngomongnya dia udah dari luar negeri udah kerja, dia sekolah di luar negeri, dia mengabdi ke Indonesia terus dia diginiin, itu framing yang kurang baik menurut gue. Kita tinggalkan aja nih sekolahnya di mana dan segala macamnya. Ini udah bukan masalah yang sama. Ini bukan masalah kita takut orang dari luar negeri nggak mau datang ke Indonesia lagi, atau orang Indonesia yang sekolah di luar negeri nggak mau balik. Udah bukan masalah itu lagi. Ini masalah kewirausahaan di Indonesia. Kalau ini kayak begini terus, mati kewirausahaan di Indonesia. Inovasi membutuhkan eksperimen. Eksperimen itu syarat dengan kegagalan dan kesalahan. Mati kewirausahaan Indonesia. Kalau sebuah kesalahan dan kegagalan di framing sebagai sebuah kejahatan, mati. Tidak ada wirausaha di Indonesia. Itu aja dah. Sedih gue. 11 tahun. Gak masuk akal. Tambah sedih karena waktu itu gue pernah dapat surat dari Niko Wijaya. Niko tuh temen gue. Dia nonton gue stand up di beberapa kesempatan. Dan memang ngikutin stand up gue juga sama seperti lo. Dan waktu dia kena kasus ini, dia nulis surat. Suratnya mau gue coba bacain untuk ngasih lu gambaran apa yang ada di benak dia dan apa yang dia khawatirkan terhadap apa yang sedang menimpa dia saat ini. Suratnya dalam bahasa Inggris dan gue coba untuk alih bahasakan per paragraf ya. Dear Bro Panji, hope this letter finds you well. I'm writing this straight as it is, that I don't need to dress it up. Halo Panji, semoga surat ini nyampe ke lu. Gue nulis ini apa adanya karena gak perlu dibungkus-bungkus dan gak perlu di cantik-cantikin kasarnya. What I'm going through right now is not something that should happen to anyone, yet it has happened before and it keeps happening to others as well. I feel there's a growing series of similar stories rooted in the same pattern. Yang gue alami belakangan ini tidak seharusnya terjadi sama siapapun, tapi udah pernah terjadi sebelumnya dan terus terjadi lagi kepada yang lain. Gue ngerasa kayak ada sesuatu yang serupa sedang bertumbuh, yang berakar pada pola yang sama. What's happening isn't about niat jahat. There is no mens rea, no enrichment, no abuse, no deliberative wrongdoing. But the whole process is like being read backwards from outcome alone, while the process, the decisions, and the risk taken in good faith just disappears. Yang terjadi, gak ada niat jahatnya, gak ada mens rea-nya, gak ada memperkayanya, gak ada penyalahgunaan kekuasaan, gak ada kesalahan dilakukan dengan sengaja. Tapi semua proses ini dibaca dari
dari depan ke belakang, dari outcome-nya, sementara prosesnya, keputusannya, resiko yang diambil dengan niat baik tampak hilang begitu saja. What makes this even harder to digest is that globally this simply doesn't happen, whether in the US, Europe, Asia, or even Singapore. Venture capital investment acts as patient capital to promote growth and never treat it as criminals. Yang membuat ini susah untuk dicerna adalah bahwa di seluruh dunia ini nggak pernah terjadi. Di Amerika, di Eropa, di Asia, termasuk di Singapura, venture capital investment atau investasi dari venture capital acts as patient capital untuk mempromosikan pertumbuhan dan tidak pernah diperlakukan seperti penjahat. Failure is understood as part of the model as long as there is no fraud or bad faith running the fund. Kegagalan dipahami sebagai bagian dari model ini atau bisnis model ini atau usaha ini selama tidak ada kejahatan atau niat jahat di balik pemberian anggaran atau dana. The risk is borne by the fund, Temasek in FTX or Hazanah in eFishery, not criminalized by state. That distinction is foundational to why innovation ecosystem exists at all. Resiko yang lahir dari pendanaan, termasuk Temasek terhadap FTX atau Hazanah di eFishery, tidak pernah dikriminalisasi oleh negara. That distinction is foundational to why innovation ecosystem exists at all. Pembedaan itu mendasar sekali terhadap alasan kenapa ekosistem inovasi bisa hadir. I'm not asking you to take sides. Just wanted to say this to someone who understands how dangerous it is when failure and wrongdoings get blurred into one narrative. When that line disappears, people stop building, period. Ini paragraf yang paling bikin gue takut sebenarnya. Dia bilang, gue gak minta lu untuk berpihak. Gue cuma mau bilang ini sama orang yang ngerti betapa bahayanya ketika gagal dan salah dileburkan jadi satu naratif. Ketika garis yang memisahkan itu hilang, orang berhenti membangun, titik. Gue takut sekali melihat Indonesia yang berhenti membangun apapun. Takut sekali. Takut sekali ngeliat Indonesia yang berhenti berusaha. Takut sekali ngeliat Indonesia yang berhenti berjuang. Takut sekali ngeliat Indonesia yang berhenti berinovasi. Mencoba membangun sesuatu yang gak pernah ada sebelumnya. Gue bisa relate dengan ini. Gue bisa relate sekali. Mencoba untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Dengan segala ketidakpahaman, ketidakngertian, tapi ada niat untuk membangun, untuk melakukan sesuatu, untuk menghadirkan sesuatu yang baru, melewati kesalahan, kegagalan. Gue ngerti ini semua. Takutnya gue bangun pagi ketemu Indonesia yang berhenti melakukan usahanya untuk berinovasi dalam rangka ngebangun Indonesia. Takut gue. I honestly don't know what's coming for me. Sejujurnya gue gak tahu apa yang akan terjadi terhadap saya, sama gue. Being here forces you to sit with that uncertainty, quietly, without distractions. And in that quiet, one thing feels clear. If a system can distinguish between trying and cheating, between process and abuse, it doesn't just fail individuals, it slowly kills trust in a country that once known as a hotbed of innovation and entrepreneurship. Gue terlalu kejedut. Gue terlalu cinta Indonesia, men, untuk membiarkan kayak gini-gini terus terjadi. Berada di sini, katanya Niko, memaksa lu untuk duduk dengan ketidakpastian dalam keheningan tanpa teralihkan. Dan dalam keheningan tersebut satu hal terasa nyata. Kalau sebuah sistem gak bisa bedain mencoba dan curang, gak bisa bedain antara proses dan penyalahgunaan kekuasaan,
Yang gagal tuh bukan cuma individu, tapi pelan-pelan mematikan kepercayaan di sebuah negara yang sempat dikenal sebagai tempat yang subur untuk inovasi dan entrepreneurship, kewirausahaan. Thank you for taking the time to read this note. No pressure to reply, no expectations at all. Just wanted to put this out there. Makasih udah baca ini. Gak perlu dibalas, gak apa-apa, gak ada ekspektasi. Cuman pengen meluapkan ini saja. Take care, Niko Wijaya, #SafeProfessionalIndonesia. Indonesia nggak bisa kayak gini. Indonesia nggak bisa meleburkan salah, gagal dengan jahat. Nggak boleh. Nggak bisa. Pak Prabowo juga nggak bisa membiarkan ini terjadi. Harusnya Pak Prabowo tuh ngerti apa yang Niko tulis nih. Harusnya Pak Prabowo nih ngerti. Pak Prabowo mencoba untuk bikin MBG. Untuk pertama kali. MBG diniatkan baik. Dihitung baik-baik, diukur baik-baik, direncanakan baik-baik, diniatkan baik-baik. Gue percaya itu. Terlepas dari kita setuju atau tidak, tapi gue percaya itu diniatkan dengan baik-baik. Karena datangnya dari ingin mencoba untuk memberikan gizi yang baik dan mencoba untuk mengentaskan stunting pada ibu dan kelak anaknya yang lahir dalam kondisi kurang gizi. Dalam perjalanannya, ada salahnya dong. Anak-anak pada keracunan. Ada gagalnya dong. Makanan-makanan bukan beracun, gue sebutnya ya basi lah gitu. Ada gagal dan ada salahnya. Tapi kan jalan terus nih MBG. Beda kalau misalnya di dalam MBG ada yang korup, nah itu jahat tuh. Ada yang menyelewengkan dana, nah itu jatuh. Itu layak untuk dikriminalisasi. Tapi kalau misalkan dalam menjalankan MBG ada salah, ada gagal, apakah kemudian Dadan Hindayana di penjara? Gue juga ngerasa nggak perlu. Kalau Dadan Hindayana korup, baru. Kalau Dadan Hindayana misalnya sebagai kepala MBG ya, menerima gratifikasi, baru. Tapi dalam pelaksanaannya, namanya juga ngelakuin sesuatu pertama kali dan baru, pasti ada salah dan ada gagalnya. Pelajari, perbaiki, ya jalan terus. Tapi kalau misalkan salah dan gagalnya MBG ini kemudian dijadiin, oh satu MBG jahat, bahaya juga, kita gak bisa maju. Gak usah ngomongin MBG yang baru jalan deh, BPJS aja. Sampai sekarang masih ada salahnya, masih ada gagalnya dalam eksekusinya. Padahal kita percaya BPJS dan SJSN-nya sebagai sebuah sistem ini diniatkan untuk melindungi rakyat Indonesia biar ada universal health coverage gitu. Biar semua orang pasti terlindungi gitu. Ini kan yang diniatkan kan. Masa kalau misalnya salah atau gagal dalam pelaksanaannya karena ini barang baru terus diberhentikan terus semuanya dianggap penjahat kan enggak, bahaya sekali. Kecuali kalau ada yang korup di dalam pelaksanaannya, itu baru. Korup tuh jahat. Tapi salah dan gagal kan enggak. Dan mungkin kesalahan dan kegagalannya besar. Kayak misalnya anak-anak yang keracunan. Berapa banyak jumlahnya? Tentu kalau dibandingin sama semua yang menerima manfaatnya kecil. Tapi kalau misalnya itu dinilai berapa rupiah yang harus keluar dalam bentuk pengobatan, gede itu. Gede. Tapi kan kalau kategorinya adalah salah dan kategorinya adalah gagal, tidak wajar untuk dilabel sebagai sebuah kejahatan gitu. Pak Prabowo juga pasti nggak mau, pasti Pak Prabowo nggak terima kalau kesalahan-kesalahan yang terjadi atau kegagalan yang terjadi dalam rangka menjalankan sebuah program baru dituduh sebagai sebuah kejahatan. Pak Prabowo juga nggak mau. Kalau Pak Prabowo juga nggak mau, harusnya Niko Wijaya nggak diginiin. Kan tadi dibilang ya, di Singapura, di Asia, di Eropa, di Amerika ini tuh nggak terjadi. Padahal tadi tuh Temasek invest di FTX ya, kayaknya Khazanah di e-fishery, dan ini juga jebol semua nih FTX dan e-fishery. Gue lupa apakah Temasek beneran invest di Tanihub atau enggak, tapi dari penjelasannya Temasek pernah investasinya bungkus, Khazanah juga pernah investasinya bungkus. Tapi mereka nggak dikriminalisasi. Di Asia nggak ada, di Eropa nggak ada, di US nggak ada. Tahu nggak kenapa mereka nggak ada dikriminalisasi? Menurut gua,
Karena mereka presiden bukan Prabowo. Kalau presidennya Prabowo, bisa juga kayak gini. Tahu nggak kenapa? Karena menurut gua, Pak Prabowo itulah presiden di dunia ini yang lagi menggaung-gaungkan efisiensi dan ujung-ujungnya menurut gua efisiensinya jadi membabi buta. Termasuk yang kayak gini-gini nih. Yang nggak masuk akal, dianggap sebagai sebuah kejahatan, biar dianggap bisa menjadi kayak pengembalian uang negara gitu. Kayak menurut keyakinan gue sih jadi kayak malak gitu. Demi apa? Demi membiayai program-program andalannya Pak Prabowo, MBG salah satunya. Gue sih ngajak kita memantau kasusnya Niko Wijaya karena gila sih menurut gue. Kebetulan presiden-presiden kita, termasuk Pak Prabowo, tuh kupingnya tipis. Pak Prabowo itu terdampak kok sama raungan rakyat. Jadi mari kita meraung. Itu aja dari gue. Kalau menurut lo ini layak untuk dirilis umum, kasih tahu di kolom komentar. Thank you. Bye. Halo, makasih banyak udah nonton video ini. Gue cuma mau ngingetin aja bahwa gue punya YouTube membership. Ada 3 level. Satu paham itu Rp30.000, satu rasa itu Rp150.000, dan satu jiwa itu Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaatnya sendiri-sendiri. Untuk yang satu paham, lu bisa mengakses semua video eksklusif gue. Seperti Sila, di mana gue ngomongin politik, Siniar Hiduplah Indonesia Maya, dan juga open mic gue baik di Jakarta maupun di New York City. Nah, kalau misalkan lu masuk ke satu rasa, semua tadi plus video-video panjang gue. Seperti misalnya open mic-nya Mensrea, open mic show lain, kemudian gue lagi ada pertunjukan di kota-kota lain, semuanya gue taruhnya di satu rasa. Untuk yang satu jiwa, semua tadi, jadi benefit satu paham, satu rasa, plus lu bisa masuk grup teks, di mana gue dan member-member satu jiwa lainnya akan bisa ngobrol-ngobrol bareng di situ. Dan kalau lu jadi member satu jiwa selama lebih dari 2 bulan, lu bisa minta merch apapun atau tiket gua apapun tanpa harus beli lagi. Tapi ada syaratnya. Kalau menurut gua lu ganggu atau lu mengganggu member lain, lu akan dibuang oleh gua dari grup teks tersebut. Jadi silakan bergabung.